Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih pada penyelenggara, kepada Pak Kiai Roland Gunawan, Mbak Yulianti, dan APP yang aktif di dalam gerakan hari ini. Kedua, saya menghargai forum seperti ini yang diselenggarakan dalam arti untuk berbuat sesuatu yang dapat membantu keadaan, di samping juga untuk memahami situasinya itu dengan lebih baik. Nah, saya ingin menggambarkan ya bahwa masalah mengenai Palestina dan Israel tadi digambarkan dengan baik oleh Bu Dina Yulianti ya, sejak 1917 sampai saya, yang semua kemudian tergambar sampai saat ini. Ya. Nah, saya hanya menggambar ya, bahwa gambarkan bagaimana situasi setelah Seoul Agreement tadi itu gagal. Karena sebenarnya Seoul itu adalah suatu inisiatif yang banyak menimbulkan harapan, ya. Karena di Seoul ini kan adalah inisiatif dari orang-orang Israel yang berkarya sebagai anggota DPR di Oslo ya, dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik gitu. Ya, jadi kemudian timbul ada yang namanya two-state solution, dibangun negara Israel dan Palestina ya, dan diselesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Ya, jadi semua negara bisa menerimanya. Tetapi kemudian untuk itu dipersiapkan, misalnya saja Palestina dibagi A, B, C ya, yaitu untuk mempersiapkan agar supaya nanti negara Palestina itu bisa dikelola dengan baik oleh orang-orang Palestina sendiri. Tapi pembagian A, B, C tetap aja terus berjalan sampai sekarang ya. Padahal kapan mau menyerahkan kembali Palestina itu kepada rakyat Palestina, itu udah nggak ada ceritanya lagi karena Oslo itu gagal ya. Nah, pada saat itu maka Komisi HAM PBB melihat ya bahwa di dalam kegagalan Oslo tadi itu, maka Israel itu melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM yang masif di sana. Ya. Nah, oleh karena itu maka dibentuklah resolusi pembentukan apa yang namanya Special Rapporteur of United Nations on the Occupied Palestinian Territory namanya ya, dari wilayah yang dilakukan situ. Ya, jadi ini sebenarnya tugasnya itu apa ya? Tugasnya itu adalah untuk menganalisa bagaimana keadaan di situ. Karena kan selama ini kan banyak sekali berita-berita yang terjadi di Palestina itu diputarbalikkan, tidak diketahui secara publik, secara umum oleh publik. Ya, nah itu bagaimana itu bisa diketahui? Nah, kemudian juga untuk mengetahui itu dengan baik, maka pelapor khusus dianjurkan untuk mengunjungi wilayah itu. Ya, hasil dari kunjungan itu dilaporkan 2 kali setahun ke sidang Dewan HAM PBB dan sekali setahun di Komite 2 Majelis Umum PBB, jadi ke New York. Jadi diharapkan bahwa masalah ini akan diketahui secara luas di semua badan-badan PBB. Ya, Majelis Umum adalah representasi dari masyarakat internasional yang ada. Dewan Keamanan PBB adalah representasi daripada collective security. Ya, mandatnya daripada Special Rapporteur itu berdasarkan resolusi Komisi HAM PBB tahun 1993 itu 3 yang utama ya. 1, menyelidiki pelanggaran HAM berdasarkan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan Konvensi Jenewa tahun 1949. Ya. Kedua, menerima komunikasi, mendengar kesaksian dan prosedur untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, melaporkan kejadian beserta konklusinya ke Dewan HAM ya, maupun juga ke Majelis Umum PBB. Jadi jangan kaget ya melihat saya pada waktu itu. Kalau Anda memiliki foto saya pada periode itu, saya itu wajahnya itu wajah orang yang sedih ya. Kenapa? Karena
saya tidak percaya pada abad ini, abad 21 ini, kita masih melihat kekejaman yang terjadi di pendudukan daerah pendudukan Palestina itu. Ya, nah jadi itu kemudian yang saya laporkan, itu yang saya sampaikan kepada Dewan HAM maupun juga kepada Majelis Umum PBB. Dan tadi Mbak Yulianti juga menanyakan apa saja ya yang saya temukan ya. Walaupun saya baru 2 tahun di situ bekerja sebagai special rapporteur, tapi saya sudah memiliki data-data yang lengkap ya mengenai cara penangkapan penduduk Palestina. Ditangkap aja kalau dilihat ada pemuda tegap ya, terus kemudian lincah, langsung ditangkap aja. Apa alasan? Tidak ada. Dia bilang ala administrative reason gitu. Ya itu yang dilakukannya. Jadi banyak sekali orang yang ditangkap tanpa alasan. Kedua, orang-orang yang ditangkap tanpa alasan itu kan batasnya cuma 2 minggu, diperpanjang, bisa 2 tahun. Nah, mereka kemudian protes ya, mereka mogok makan. Nah, mogok makan tidak makan, tidak apa. Tapi pada saat itu maka Israel dengan cara kekerasan, yang bilang begitu itu adalah dokter, ya, yang menurut mereka itu adalah itu tidak etis menurut cara kedokterannya untuk memaksa orang mogok makan itu untuk memakan sesuatu yang dia tidak mau. Ya. Juga pada waktu itu saya melihat ya bagaimana kesulitan air bersih dan kesulitan makanan di Gaza. Karena seperti diketahui kan itu Gaza diblokade. Persis kayak kebun binatang safari ya. Di mana-mana dikunci semua kan semua. Sampai ke lautan itu juga nggak boleh orang seenaknya mendarat di Gaza itu. Jadi sehingga kesulitan makanan dan air bersih. Dan kalau saya lihat di sana dengan mata kepala sendiri ya, itu anak-anak itu tidak sekolah, lari-lari di mana-mana dalam keadaan yang kurus-kurus. Ya. Dan yang saya lanjutkan juga saya menggunakan hak yang belum diganti. Saya yang tadi ya, saya menggunakan hak yang dimiliki oleh special rapporteur ya, yang harus dijawab oleh pemerintah Israel. Jadi ada kewajiban mereka harus menjawab. Nah, saya itu mendapatkan informasi dari teman-teman, dari NGO, dari mana-mana ya mengenai data-data yang lengkap. Ya, misalnya ibu ini pada jam 2 malam ditangkap, dibawa kemana ya, tanpa ada surat-surat ini. Nah, saya itu kemudian menulis surat kepada pemerintah Israel dan pertama apa alasannya dan dia ada di mana, ya, kapan mau dilepaskan. Nah itu. Nah situ saya membuat beberapa surat yang dilakukan untuk itu ya. Nah ini mereka dengan berat hati menjawab surat-surat itu dan mereka juga bereaksi ya atas pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu. Next. Dan saya memberi laporan yang belum pernah kelihatan itu adalah bagaimana anak-anak usia kecil ya itu ditangkap ya oleh IDF ya. IDF itu Israel Defense Force itu malam-malam, biasanya itu malam antara jam 12 atau jam 1 ya ditangkap. Nah, itu ditangkap itu mereka ditanya sama ibunya atau kan biasanya ayahnya sudah meninggal ya. Adanya ibunya. Tanya, kenapa kok anak saya ditangkap? Ya, dia kemudian menunjukkan surat. Nah, suratnya itu dalam bahasa Yahudi. Ini orang Palestina ini kan ngomongnya bahasa Arab ya. Tidak pernah ngerti bahasa Yahudi. Dia tidak mengerti. Kenapa? Tapi dipaksa ya disuruh tidur tiarap di dalam truk ya dan diangkut ke tahanan militer. Ya, jadi cara penangkapan itu banyak yang tidak pakai surat penangkapan. Jadi atau menggunakan surat penangkap tapi dalam bahasa Yahudi yang tidak dimengerti oleh rakyat Palestina. Dan kalau itu diproses dilakukan oleh pengadilan anak-anak itu dilakukan oleh pengadilan militer Israel. Kan kita memiliki Convention of the Right of Child, ya, bahwa anak-anak itu memiliki haknya, hak anak-anak, ya, dia tidak bisa terus kemudian dilakukan oleh pengadilan dewasa, apalagi dilakukan oleh pengadilan militer. Jadi hal ini saya laporkan semua
kepada baik ke Dewan HAM PBB maupun kepada Majelis Umum PBB. Next. Nah, kemudian bagaimana penghormatan dari Israel itu pada hukum-hukum internasional, hukum humaniter internasional maupun konvensi Jenewa. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya laporan-laporan itu sudah selalu datang ke Dewan HAM. Selalu datang ke Majelis Umum PBB, ya. Jadi walaupun misalnya ya kan itu sebenarnya hak veto itu adanya cuma ada di Dewan Keamanan PBB. Tidak ada di Majelis Umum PBB, ECOSOC ataupun badan-badan lain, tidak ada itu. Ya, hanya tetapi ini manipulasi yang dilakukan oleh Israel yang didukung Amerika Serikat, apalagi pada masa Donald Trump, ya, itu luar biasa membuat teman-teman Israel Palestina yang diduduki itu tidak berdaya. Mungkin ibu dan bapak-bapak mungkin tidak mempercaya bahwa saya bertemu dengan ibu-ibu yang memiliki anak semuanya meninggal, ya. Nah, itu datang teriak-teriak di depan saya. PBB itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita mengalami penderitaan sejak tahun 1948, ya. Tetapi ya korban demi korban terus jatuh. Tetapi PBB tidak berbuat apa-apa. Masyarakat internasional tidak berbuat apa-apa. Ya. Nah, ini membuat saya sedih. Saya ingin supaya saya masuk ke wilayah Palestina dan mengetahui sendiri kasus-kasus itu untuk bahan bagi saya untuk memperjuangkannya di Dewan HAM PBB maupun di Majelis Umum PBB. Ya. Nah, karena saya dilarang, ya, sebenarnya saya itu tidak sepenuhnya dilarang. Saya pernah diajak bicara ya oleh duta besar Israel yang ada di Jenewa. Ya, saya minta izin dulu oleh Menteri Luar Negeri bahwa saya akan bertemu dengan mereka, ya. Dan kita ini tidak memiliki diplomatic relation, ya. Tapi saya itu kan bukan sebagai duta besar Indonesia, tapi saya kan sebagai Special Rapporteur of the United Nations. Tapi saya tetap memberikan laporan bahwa saya akan bertemu, ya. Nah, pada waktu itu dia mengatakan masih tetap manggil ambassador walaupun saya sudah balik di Indonesia, ya. Dia bilang, Ambassador Makarim, maybe you aware ya bahwa sampai sekarang kan tidak pernah kita memberikan izin masuk kepada Special Rapporteur, ya. Nah, Anda kan sekarang adalah pertama kali Special Rapporteur yang bukan Caucasian. Biasanya kan orang-orang putih semua yang ke sana sebelumnya saya, ya. Pengganti saya kan orang Kanada, ya, orang-orang putih semua. Saya itu, maka dia akan memberikan semacam hak ya kepada Anda untuk masuk, ya. Anda bisa menjadi orang pertama Special Rapporteur yang bisa membuat suatu kejutan ataupun achievement, ya, untuk bisa memasuki Palestina seizin pemerintah Israel. Tapi ada sesuatu yang ingin diminta, yaitu janji dari saya bahwa saya nanti pada waktu nanti akan meninggalkan Israel atau meninggalkan Tel Aviv, ya, atau meninggalkan itu, saya itu bersedia untuk memberi press interview, jadi interview dengan media massa di Israel. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saya harus menyatakan 3 hal, ya. Dia mengatakan bahwa saya harus menyatakan bahwa tindakan Israel itu semata-mata karena ada serangan roket dari Hamas. Terus 2, serangan-serangan roket dari Hamas itu dilakukan dari tempat yang padat penduduk sipil. Jadi menggunakan human shield telah dikatakan. Nah, ketiga, oleh karena itu maka Israel, ya, melakukan tindakannya sebagai self defense. Ya, itu dilakukan. Nah, saya mengatakan bahwa saya itu bersedia berbicara apa saja. Tetapi saya harus melihat sendiri dan memiliki judgment terhadap apa yang terjadi. Ya, saya tidak mungkin memberikan janji ataupun komitmen, ya, untuk melakukan sesuatu tanpa saya melihat keadaannya.
Kalau saya melihat bahwa itu keadaannya, saya pasti akan melakukan karena saya bertekad, saya sebagai Special Rapporteur PBB itu merupakan suatu aktor yang impartial, yang tidak berpihak, tapi ingin menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, jadi dengan sikap saya yang tidak mau dibeli ya, jadi kan ada orang yang ingin kehormatan, ingin bahwa bisa masuk dengan ini, dengan apa segala macam, tapi mengorbankan sikap-sikap yang seperti itu saya tidak bersedia. Jadi akhirnya saya dilarang masuk ke sana. Saya hanya menemui orang-orang Palestina dari Amman, dari Kairo, dari luar dari Palestina itu untuk berbicara, untuk mengetahui nama. Malahan saya kaget juga ya, dari setengah waktu kita bicara menggunakan informasi teknologi ya, mereka tiba-tiba terputus. Karena apa? Karena listrik yang ada yang digunakan itu adalah pakai generator. Generatornya habis bensinnya ya, langsung mati, jadi tidak bisa bicara. Jadi penuh suasana yang sangat berat ya, yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Next. Bapak mohon izin sebelumnya, ini waktunya tinggal tersisa 2 menit. Okay. Mohon maaf. Baik, Bapak. Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi saya lihat tadi kan hak veto dapat dicabut atau tidak ya tentu dapat, kecuali kalau misalnya anggota pemilik hak veto tidak mau ya. Nah, itu saya tadi jelaskan bagaimana sistem pengambilan keputusan maupun pengambilan keputusan di di majelis umum. Next. Peran ICC itu adalah International Criminal Court ini adalah sesuatu yang hanya terbatas sebenarnya. Dia itu hanya mengadili orang-orang yang dari negara anggota dari ICC. Indonesia kan bukan anggota, ya tidak bisa dia mengadili orang-orang Indonesia atau negara yang bukan anggota. Ya. Jadi dia sulit untuk bisa menembus masalah-masalah kecuali kalau Dewan Keamanan PBB mengajukan itu ke ICC. Ya, nah, itu bisa. Tapi di Dewan Keamanan PBB kan ada faktor masalah ketidakkompakan. Terakhir. Next. Bisakah kita berharap pada PBB? Bisa. Kita bisa melalui Dewan Keamanan PBB. Ya. Buktinya ya, apartheid yang terjadi di Afrika Selatan sekarang kan hanya sejarah. Semua kan hanya bicara masa lalu, tapi tidak pernah ada lagi sekarang. Ya, oleh karena itu sekarang perlu dilakukan kampanye secara universal mengenai apa yang terjadi di Palestina. Nah, sekarang kan masyarakat Indonesia mulai bangkit kesadarannya. Karena apa? Partai Likud yang berkuasa ini menggunakan kekerasan, diskriminasi yang keras, ya, membangun perumahan terus, ya, tindakan agresif di Masjidil Aqsa, ya, dan juga pelanggaran yang di luar batas. Ya, jadi oleh karena itu kita harus mencoba bicara secara nyata mengenai keadaan ini. Karena apa? Karena orang Amerika, orang Inggris, apalagi orang Irlandia. Orang Irlandia itu pro bagaimana supaya membantu Palestina sepenuhnya. Karena waktu sudah habis ya, mungkin saya sudahi dulu ya.